Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan lebih khusus Ustaz Yusrul Falah dan para asatid yang lainnya, semoga beliau beserta para asatid yang lainnya Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, syiha wal afiyah, dan terus bermanfaat ilmunya bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan juga semoga pembangunan masjid ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga cepat selesai sesuai dengan harapan, bahkan melebihi dari harapan. Ala hadiniya salihah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Maliki, beliau bermadzhab Maliki, al-ma'ruf yang populer dengan sebutan Bil Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi musnadi Abi Dawud at-Tayalisi, dan di dalam musnad Abi Dawud at-Tayalisi, Abu Dawud rahimahullah, disebutkan haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Zuhair bin Muawiyah, Zuhair ibn Muawiyah, an Abdul Karim, dari Abdul Karim Al-Jazri, an Ziyad, dari Ziyad, an Ziyadin, dari Ziyad, walaysa bi ibni Abi Maryam, dan bukan Ziyad yang putranya Pak Maryam, an Abdillah, dari Abdillah ibn Mughaffal. Qala, beliau berkata, kuntu, adalah aku, ma'a abi, bersama dengan bapakku, Mughaffal berarti,
wa ana dan aku ila jambihi di sampingnya, inda Abdullah ibn Mas'ud di sisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala maka berkata lahu kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa abi bapakku. Apa kata Mughaffal? Asami'ta, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qarafa, apabila membuat pengakuan bidzambihi terkait dengan dosanya, summa taba ilallah, kemudian dia bertobat kepada Allah azza wa jalla, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, na'am, iya, kata beliau, sami'tuhu, aku pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Ini hadisnya sahih, ada dalam Sunan Abi Dawud, dalam riwayat Abi Dawud atau Yalisi, Al-Hakim juga di Sahih Imam Al-Hakim dan sepakat oleh Imam Ad-Dahabi. Saya mau terangkan dulu begini. I'tiraf itu membuat pengakuan. Membuat pengakuan di sini bukan kepada manusia, tapi membuat pengakuan di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia jangan. Karena ada hadisnya Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Qamaqal kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Setiap umatku itu pasti diampuni kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Ya, orang yang menerangkan perbuatan dosanya. Ditanya siapa mujahirun itu? Orang yang berbuat dosa di malam hari. Allah tutup aibnya, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Lantas pagi harinya dia cerita-cerita. Jadi ada orang itu ditutup aibnya oleh Allah di malam hari. Dia berbuat dosa di malam hari, ditutup aibnya. Paginya cerita-cerita. Nah, ini makanya kalau disebutnya i'tiraf, pengakuan. Ini pengakuan di hadapan Allah, bukan pengakuan di hadapan makhluk. Kalau di hadapan makhluk, justru sekiranya orang lain tidak perlu tahu, nggak usah tahu. Karena apa yang Allah tutup kasusnya berarti sudah Allah ampuni atau tidak Allah persoalkan kasus dia itu nanti, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka kalau kita menceritakan apa yang Allah tutup, berarti kita membatalkan penjagaan Allah untuk kita. Di kitab ini juga nanti insya Allah kita ketemu dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, ketika seseorang itu diampuni oleh Allah, Allah di akhirat nanti Allah berfirman, sebagaimana dulu di dunia dosamu aku tutup, sekarang pun kasusmu aku tutup, kata Allah. Makanya apa yang Allah tutup jangan diceritakan. Sekiranya orang lain nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Nah, termasuk sekiranya anak nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Termasuk kalau istri, suami tidak perlu tahu, tidak usah tahu. Wis tutup, itu masalah kita dengan Allah, kita taubati. Apa yang Allah tutup berarti Allah tidak persoalkan di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Tapi dijaga dengan taubat. Dijaganya dengan apa? Taubat. Nah, ini akan berbeda dengan kalau menceritakan. Ya, berarti dia telah membatalkan penjagaan Allah. Maksud Allah tutup, Allah rahasiakan, kok malah diceritakan. Itu seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau ternyata kita nggak cerita, tapi orang lain yang cerita? Maksudnya bagaimana? Maaf, kan ada perbuatan dosa tertentu itu yang orang itu mengerjakannya nggak sendirian, berdua, bertiga. Nah, namanya manusia, kita udah tobat nih, cuma kan teman kita belum tobat. Akhirnya cerita-cerita, ibu-ibu dulu sama saya, cerita-cerita itu. Yang cerita orang lain, akhirnya orang tahu kejelekan kita, misalnya auzubillah cerita. Bagaimana kalau begitu? Ya taubat aja, minta ampun pada Allah. Berarti mungkin kok sampai orang masih menceritakan keburukan kita, mungkin
Kalau kita udah tobat, mungkin tobat kita masih kurang sungguh-sungguh. Udah ditobati aja. Tapi kita juga jangan membenarkan cerita itu, terus kita diam aja. Oh, itu omongan dia aja. Sudah tobat kita aja. Ya, jadi singkat kata singkat cerita begitu. Nah, kalau udah terlanjur kita orang bagaimana? Kan ada orang itu tobat, sementara kan dia dikenal dulunya orang yang tidak baik misalnya. Kalau yang begini-begini ini boleh cerita, ada apa-apa. Kayak dulu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham, ada Anton Medan, ada Jonindo apa namanya. Nah, iya itu kan sudah tobat itu kan. Terus kemana-mana cerita tentang masa lalunya untuk supaya orang jangan seperti beliau, maksudnya begitu. Karena orang semua tahu siapa beliau kan. Ya tidak apa-apa kalau itu. Nah, jadi cerita masa lalu supaya orang lain jangan sampai seperti dia. Itu dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena terlanjur orang lain tahu. Tapi sekiranya orang lain tidak pernah tahu, jangan cerita. Nah, ibu-ibu anaknya pulang nangis habis putus sama pacarnya misalnya. Ibu-ibu ngomong, "Halah Dek, kamu baru satu cowok, mama dulu itu." Cerita masa lalunya. Ya sekiranya orang lain tidak perlu tahu, tidak usah tahu. Allah Akbar. Makanya saya baca dalam fikih sunnah bab tentang hudud berkaitan dengan zina saat itu yang saya baca. Nabi itu dawuh gini, yang berzina silakan pilih katanya. Lapor ke saya nanti saya hukum katanya. Atau diem, tidak usah cerita, tobat wis menengo wis, aja cerita menengo. Tobat, aja cerita wis menengo. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, itu Nabi bersabda begitu. Jadi kamu cerita, tidak apa-apa, nanti saya hukum kamu. Sesuai dengan ketentuan hudud kan. Kalau cerita ke hakim ya dihukum oleh negara. Tapi lek is menengo wis, aja cerita menengo, tobat. Itu sama dengan ketika ada kasus pencurian di masa Nabi kita Muhammad SAW, terus diajukan kepada Nabi kasus itu, diproses secara hukum oleh Nabi. Terus akhirnya orang itu datang, ya Rasulullah nggak jadi deh, kita cabut tuntutannya karena kita berdamai secara kekeluargaan. Kata Nabi terlambat. Makanya apa-apa itu jangan gampang lapor, kata Nabi. Kalau kalian mau menyelesaikan secara kekeluargaan, jangan buru-buru lapor ke saya. Kalau udah lapor, saya hukum. Proses hukum tetap berlanjut, tidak bisa berhenti. Karena udah P21. Udah P21. Kecuali kalau nanti di deponering atau di SP3 kan atau di BTS kan. Jadi singkat kata singkat cerita, dari sini kita belajar ya. Nah, kalau kita punya masa lalu, sekiranya orang lain nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Sehingga pernah ada kisah nyata. Ini kisah nyata ini. Ada seorang suami menikahi seorang istri. Yang istri ini menurut suaminya solihah banget. Tapi si istri merasa suaminya soleh banget juga. Nah, sehingga si istri ini nggak tahan punya suami yang terlalu soleh, sementara dia merasa dirinya kotor. Akhirnya setelah dia ngomong sama suaminya, ini kebodohan dia. Mas, aku ini nggak pantas jadi istri kamu. Kenapa nggak pantas? Kamu suami terlalu soleh, sementara aku ini orangnya nggak soleh-soleh amat. Enggak kok. Bagi saya kamu istri yang solihah, kata suaminya. Enggak mas, aku bukan istri yang solihah. Enggak, kamu ini istri yang solehah. Enggak mas, katanya. Emang kenapa sih dia kamu ngomong gitu, kata suaminya. Cerita nih. Dulu mas, sewaktu aku masih SMA. Aku pernah berzina dengan teman SMA aku. Yang tadinya suaminya nggak tahu. Gara-gara dia cerita, akhirnya jadi tahu kan? Ya. Akhirnya sama suaminya dipeluk istrinya itu. Aku mencintaimu, katanya, karena Allah. Tapi sekarang aku ceraikan kamu dengan talak 3 langsung. Na'udzubillahi min syarri. Itu kejadian. Maaf, kalau kata para ulama itu tindakan bodoh. Wis gak ngerti meneng tobat. Tobat meneng ojo cerita-cerita.
kecuali yang terlanjur bocor. Yang terlalu bocor kan namanya menurut saya kan orang punya masa lalu macam-macam gitu. Ada yang terkenal kan misalnya itu ditobati. Atau tadi karena perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang, akhirnya yang kita nggak cerita orang lain yang cerita, ya berarti sudah ditobati aja terus. Yang penting jangan kita yang cerita. Karena dalam hadis Sahih Muslim tadi dikatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku pasti diampuni oleh Allah, kecuali yang menerangkan perbuatan. Mujahid itu ada kata jaharo, mujahid itu kan wazannya bisa menjadi fi'il lazim. Jadi dia kata aktif gitu. Jadi dia aktif menceritakan perbuatan dosanya. Digambarkan dalam hadis itu orang itu berbuat dosa di malam hari, terus di siang harinya dia menceritakan itu. Allah tutup aibnya di malam hari, dia cerita sendiri. Itu namanya dia membatalkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, bagaimana kalau konteksnya kita ingin konsultasi? Kita mau minta nasihat. Masa nggak boleh cerita? Begini. Prinsipnya kalau sekiranya tidak perlu kita cerita, nggak usah cerita. Tapi lebih kepada begini saja, Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Nah, gitu. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Insya Allah Ustadznya nggak akan kepo, paling bapak ya. Nah, enggak. Jadi biar kita nggak secara terang-terangan mengaku perbuatan dosa itu, nah, sehingga nggak perlu orang lain tahu, termasuk ustadznya atau syekhnya. Cukup kita katakan, walaupun dalam hukum boleh ya, kayak ada seseorang yang ngaku telah membunuh 99 orang terus lengkap 100 itu, ya, dalam rangka untuk mencari solusi taubat, boleh sih memang. Cuman kan sekiranya tidak perlu nggak usah cerita. Mending kita katakan dengan bahasa ini ada titipan pertanyaan. Insya Allah sih ustadznya nggak akan kepo lah. Insya Allah. Kalau ustadznya kepo ya cari ustadz yang lain lagi. Itu seperti itu. Nah, soalnya itu tadi sekiranya tidak perlu orang tahu nggak usah tahu. Sekiranya orang lain nggak perlu tahu nggak usah tahu. Tapi kalau terpaksa boleh tidak apa-apa. Karena di masa Nabi pernah juga ada orang cerita tentang perbuatan dosanya di masa lalu dan Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mencari solusi. Sementara dalam hadis Sahih Muslim tadi itu berkenaan dengan orang yang bangga dengan perbuatan dosanya. Walaupun secara umum memang sebaiknya ditutup. Itu seperti itu. Apalagi terus kita bangga cerita depan anak-anak kita tentang kenakalan kita. Kenapa? Takutnya nanti anak itu ada pembenaran. Anak itu punya pembenaran untuk berbuat yang nggak benar gitu. Bapakku biar ngono, tapi ya tak apa-apa lek ngono. Repot. Allahu Akbar. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam Sahih Muslim wal Bukhari dan Sahih Bukhari. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza i'tarafa, apabila dia membuat pengakuan bidzambi, terkait dengan dosanya, summa taba, kemudian dia bertaubat ilallahi, kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Jadi di antara bentuk taubat itu membuat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Paham ya? Bukan di hadapan makhluk. Ada agama sebelah itu yang membuat pengakuan di hadapan manusia. Nah, menggunakan kotak tertentu gitu ya, terus membuat pengakuan di hadapan manusia yang dianggap sebagai wakil Tuhan itu. Itu gara-gara itu tidak sedikit bocor loh sampai keluar. Yang tadinya aib itu harusnya hanya ada diketahui oleh intern, akhirnya malah bocor kemana-mana. Satu kasus, ada jamaah saya itu cerita tentang temennya ini agama sebelah itu melakukan pengakuan di hadapan tokoh agamanya. Nah, dalam kota itu suaminya ngaku, termasuk diantaranya ngaku
berbuat yang nggak benar dengan teman dekatnya istrinya ini. Kaget istrinya, pingsan istrinya, sampai pingsan istrinya. Yang tadinya tidak tahu jadi akhirnya tahu. Nah, ya namanya manusia kan, bocor juga akhirnya keluar. Itu efeknya. Yang tadinya orang nggak tahu ini jadi tahu. Efeknya itu. Makanya jangan membuat pengakuan di hadapan manusia, membuat pengakuan itu di hadapan Allah. Ya, i'tiraf itu di hadapan Allah. Itu seperti itu. Kalau di hadapan Allah i'tirafnya bagaimana? Ya kalau kita ingat dosa kita, sampaikan, ya Allah ampunilah kebodohan hamba yang kemarin berbuat begini. Tapi doanya jangan kenceng-kenceng juga, nanti istri dengar juga masalah juga. Ya pelan-pelan aja, atau dalam hati saja. Ya Allah, ampunilah kebodohan hamba, ampunilah kecerobohan hamba. Ya Allah. Ya, kalau Nabi Adam itu simpelnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, hamba telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Jika Engkau tiada mengampuni kami, misalnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Atau i'tirafnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau di Sayyidul Istighfar itu ada itu, Abu ulaka bidzambi faghfir. Aku mengakui ya Allah terkait dengan dosaku, maka tolong ampunilah aku. Ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka bidzambi Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bidzambi faghfir. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu saya tulis betul. Itu i'tiraf juga, itu membuat pengakuan dia teman itu secara umum. Ya. Kalau mau didetailkan monggo, tapi lona-lona yang ngomong nih, kuatir tuh perlu kabeh. Jadi ada sebagian orang itu karena ketidaktahuannya itu loh. Kadang menceritakan apa yang Allah tutup sudah. Padahal itu nggak perlu diceritakan. Istitobati itu aja. Allah. Makanya kadang namanya manusia nih. Nah, kita ini perlu ada ngomong ke istri kita itu, Muhammad. Ojo cerita masa lalu Gus. Kadang-kadang ibu-ibu ngomongnya anaknya, oh pancen koyo bapak iki. Maka anaknya enggak ngerti bapaknya apa. Jangan dibocorkan sebab yang lalu biarlah berlalu ilama qad salaf. Atau bapaknya ngomong, tapi jarang sih bapak ngomong, pancen koyo emak iki. Kalau yang jelek-jelek jangan. Kecuali ada terlanjur ketahui. Contoh yang terlanjur ketahui itu gini, saya punya jamaah itu nanya ke saya, Ustadz, saya itu kalau nasihati anak saya itu ngomongin gini Ustadz, dulu mama seusia saya ngapain? Jadi kalau saya nasihati, anak saya ngomongin gitu Ustadz, dulu seusia saya mama ngapain katanya. Emang kenapa Bu? Saya tanya gitu, Ustadz, saya itu umur 52 itu masih pakai celana pendek, masih sering ke diskotik katanya. Umur 52, umur 50-an tahun itu masih sering ke diskotik celana pendek. Jadi anaknya tahu gitu maksudnya tentang, karena dia baru tobat ya, dia baru tobat. Jadi anak-anaknya tahu. Makanya kalau dinasihati oleh orang tuanya, anaknya mesti ngomong gitu. Dulu mama seusia saya ngapain? Dulu mama seusia saya ngapain? Allah. Apa jawaban saya Ustaz? Dia bilang gitu. Saya bilang, "Bu, tak pikir sih, aku gak pengalaman soalnya." Ya, saya alhamdulillah masya Allah nggak pengalaman dikituin orang soalnya. Saya tak pikir sih. Begitu selesai saya mikir, saya bilang, "Gini Bu, gini. Nanti kalau ibu diomong anaknya, dulu mama seusia saya ngapain?" Karena anaknya kan udah terlanjur tahu, anaknya udah terlanjur tahu kalau ibunya dulu nggak bener gitu maksudnya. Sekarang udah tobat. Terus kata saya jawab ini, bilang sama anak ibu, justru karena mama tahu buruknya perbuatan itu, mama tidak pengen kamu seperti mama. Wis cukup mama aja. Nah, aku ajarin ngoten akhirnya. Justru karena mama tahu dampak buruk dari perbuatan itu, makanya kamu jangan seperti mama. Cukup mama aja yang tahu.
Nah, kalau udah terlanjur diketahui nggih, wis kadung weruh bapak ben kaya apa ya wis. Nggih, ya apa maneh sing kadung weruh ya ditobati. Kalau dia ngomong gitu kita jawab seperti itu. Allahu Akbar. Warawa Abu Hatim Al-Busti, dan telah diriwayatkan siapa Abu Hatim Al-Busti fil Musnad Sahih, dalam Musnad As-Sahih lahu karyanya yang menjadi karyanya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa duduk alal mimbar, di atas mimbar. Summa qala, kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? Walladzi nafsi biyadihi, dan zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya. Salah samarat 3 kali beliau pidato itu, mengucap itu, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi gitu. Summa sakata, kemudian beliau diam. Fa akabba kullu rajulin minna yabki hazinan li yamini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam, sehingga setiap lelaki di antara kami menundukkan wajahnya sambil menangis karena sedih. Liyamini Rasulillah, karena sumpahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, dan beliau bersabda, apa sabdanya? Ma min abdin, tidak seorang hamba pun, yu'addi sholawati, yang menunaikan salat 5 waktu, yu'addi sholawatil khamsi, yang melaksanakan salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa yajtanibul kaba'ira, dan menjauhi perbuatan dosa as-sab'a, yang 7. Ada 7 dosa besar yang membinasakan. Syirik, membunuh, durhaka pada orang tua, zina, minum khamr, apalagi itu, makan riba, makan harta anak yatim, kalau nggak salah 7 itu, kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah itu. Yang pasti itu, urutan yang pasti itu apa namanya, syirik, zina, membunuh, makan riba termasuk diantaranya. Wah, itu ada 7 lah punya, lupa saya. Kenapa? Durhaka, ya durhaka pada orang tua termasuk, durhaka pada orang tua. Sih dibuka mau ngono Google. 7 dosa yang membinasakan, ada itu. Bentar, 7 dosa yang membinasakan. Kalau bahasanya Nabi itu yang membinasakan. Sab'un mubiqat. Syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, menuduh zina terhadap wanita mukmin yang baik. Jadi membunuh syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, menuduh zina terhadap wanita mukminah yang baik-baik. Durhaka sama orang tua itu nanti masuk juga sebenarnya, cuman tidak dimasukkan dalam kategori yang membinasakan, karena dia bukan, karena durhaka sama orang tua itu tidak membinasakan, melululantakkan. Tambah parah lagi. Melululantakkan. Gitu. Kita teruskan mau nggih. Wah, ini intinya menghindar dosa besar. Illa futihat lahu abwabul jannati, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. As-samaniyatu, yang 8, ada 8 pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta hingga innaha latasbiqa, hingga pintu surga itu menjadi bergetar saking berbondong-bondongnya orang-orang masuk ke surga itu. Summa ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. An-Nisa ayat 31. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian darinya, maka kami akan memaafkan atau mengampuni untuk kalian keburukan-keburukan kalian. Di dalam Islam itu ada rumus gini nggih. Kalau kita merujuk pada penjelasan hadis ini, ada dosa kecil, ada dosa besar.
Dosa kecil itu tanpa taubat pun itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa besar itu prinsipnya wajib taubat. Kalau dosa besar wajib taubat. Dosa kecil itu bisa terhapus kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, sholat dan macam-macam lagi. Kan ada hadis antara sholat ke sholat yang berikutnya, umroh ke umroh berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya itu menjadi penebusnya. Itu bisa lah gitu. Atau ada dalam hadisnya sahih dalam kitab Hulyatul Auliya Abu Nu'aim itu. Kalau kita sholat itu dosa itu taruh di pundak. Ya, kalau kita rukuk, sujud itu berjatuhan dosa-dosa itu. Nah kalau rukuknya itu manina, jangan dosanya mau jatuh gak jadi itu. Nah itu dalam kitab Hulyatul Auliya Abu Nu'aim. Sehingga itu dosa kecil, kata Imam Nawawi, kalau dosa kecilnya sampai habis, dosa besar pun bisa dikikis pelan-pelan. Nah, kata beliau gitu memang. Tapi prinsipnya untuk dosa besar harus taubat. Itu seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita diingatkan dengan satu makalah di mana tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Itu rumus itu, ingat-ingat itu. Jadi tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau kita bertaubat minta ampun kepada Allah. Nah, kalau saya ulang, kalau pakai pendekatan hadis yang ini, meninggalkan dosa yang besar itu bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Jadi kalau kita menghindari dosa-dosa yang besar, saya ulang, kita menghindari dosa besar, itu kita tanpa disadari dosa kecil kita dihapus oleh Allah. Meninggalkan dosa besar itu tidak harus dalam bentuk ada godaan untuk berbuat dosa Anda menghindar, tidak hanya itu. Panjenengan memilih baik itu berarti jenengan sudah menghindari dosa besar. Saya ulang gitu. Panjenengan milih jadi orang baik itu sudah menghindari dosa besar. Contoh. Ini pakai pendekatan usul fikih nggih, usul fikih. Jenengan ngaji ini berarti jenengan menghindari apa? Menghindari dosa besar tidak mau ngaji. Orang menuntut ilmu itu wajib atau wajib? Nah, ini ada orang nggak mau menuntut ilmu, berarti apa? Duroko. Saya bukan berarti terus yang di rumah sekarang berdosa, mboten nggih tergantung. Lek gak gelem ngaji dosa, nek gak gelem ngaji. Lek gak gelem ngaji lho. Menurut saya bukan berarti ngarani yang di rumah dosa, mboten. Tapi kecuali ini dia memang nggak mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji memang dosa. Berarti jenengan mau ngaji ini berarti jenengan menghindari dosa besar nggak mau ngaji gitu loh maksudnya. Sehingga ketika jenengan ngaji itu jenengan dapat dua pahala. Pertama pahala ngaji yang besar pahalanya, otomatis menghapus dosa-dosa kecil tadi itu, ngoten lho. Nah, sementara jenengan dapat pahala yang kedua apa? Menghindari tidak ngaji. Kan haram itu definisinya apa? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini dapat dua pahala. Pahala taat pada perintah Allah ngaji dan pahala taat untuk menghindari tidak ngaji. Ya, contoh yang lain gitu. Jenengan datang ke masjid. Berarti jenengan menghindari tindakan tidak mau datang ke masjid, ngoten. Itu ganjarannya kali ngoten niku. Jenengan menikah, sepanjang menikah itu jenengan menghindari dosa zina jenengan. Jenengan menikah, kita menikah itu, maka kita otomatis menghindari zina. Maka orang yang menikah itu selamanya dapat pahala menikah dan menghindari zina selamanya. Jenengan transaksi dengan cara yang halal, otomatis menghindari yang haram. Selama cara kerja dengan halal, berarti selama itu dan dapat pahala menghindari yang haram. Itu otomatis nih bukan. Nah, termasuk kalau kita memilih jadi orang baik, selamanya kita dapat pahala menghindari perbuatan yang tidak baik.
Ketika kita berbakti pada kedua orang tua, berarti kita menghindari perbuatan durhaka kepada orang tua. Itu pahalanya paling enggak dua itu. Pahala mengamalkan bakti, pahala menghindari durhaka. Dapat dua itu. Nah, semua kebaikan itu menghapus dosa. Semua kebaikan itu menghapus dosa. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Makanya di setiap amar ma'ruf pasti ada nahi mungkar di situ. Ngoten nggih? Nah, jadi bisa dipahami ya logika usul fikihnya itu. Bisa nggih? Jadi orang berbuat baik itu dapat dua pahala. Pertama, pahala berbuat baik itu. Yang kedua, pahala menghindari ketidakbaikan. Ketika dia berbakti pada orang tua, dia dapat pahala berbaktinya plus dapat pahala menghindari dosa durhaka. Ketika dia sedekah, dia dapat dua pahala, pahala sedekah plus pahala menghindari kikir. Nah, ngerti loh. Jadi dia menghindari kikir pelit itu terus selama dia sedekah dapat paling enggak dua pahala plus dikalikan. Kalau kebaikan kan dikalikan. Wallahu a'lam bishawab. Panjang pembahasannya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, Pak, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan kebaikan gimana Ustaz? Intinya sih pembelajaran dunia ya. Oke. Itu gimana? Terus yang kedua, penitipan kalau sholat berjamaah, terus kita sebagai makmum menyamakan gerakan imam itu hukumnya apa? Ini apa? Membatalkan sholat atau Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membersamai imam di dalam sholat sebagai makmum ya, itu tidak batal sholatnya, nggak batal. Cuman Nabi melarang hal itu dalam pengertian menyelisih sunnah lah kalau bahasa kita. Jadi bukan yang sesuai dengan sunnah, tapi menyelisih sunnah namanya. Kalau mendahului imam itu baru namanya menyalahi sunnah kalau sengaja. Kalau apa? Oh iya, kalau mendahului itu jelas salah itu. Tapi kalau mendahului imam itu salah. Tapi kalau membersamai imam itu menyelisih sunnah namanya. Jadi kalau mendahului imam itu menyalahi sunnah, kalau membersamai imam menyelisih sunnah. Kalau imam sempurna dalam gerakannya baru kita mengikuti, itu baru namanya sesuai dengan sunnah. Nah, itu jadi tidak batal sih untuk yang membersamai itu, cuman nggak bagus. Sepatutnya dihindari. Kalau yang mendahului itu ada kriterianya. Kalau sampai dia mendahului dengan sengaja dan itu berlebihan sampai terjadi beberapa kali bisa batal itu. Tapi kalau baru nggak sekali, batal sholatnya. Kan komitmennya dia ngikuti imam kan. Kalau sampai beberapa kali ya. Tapi kalau misalnya sekali, ya insya Allah sih masih dimaafkan lah. Tapi rawan itu yang mendahului itu rawan batal itu, yang mendahului itu. Ya memang ada yang mengatakan mendahului imam sampai 3 rukun sih. Tapi kan kalau sering-sering kan ngerinya batal itu aja sih. Kalau mendahului itu ngerinya batal itu aja ngerinya. Ya tapi kalau membersamai nggak batal. Dia nggak batal, cuman tidak sesuai dengan sunnah. Bahasa yang dipakai oleh para ulama itu istilahnya menyelisihi sunnah. Nah, menyelisihi sunnah. Nggak batal, cuman nggak bagus gitu. Kalau yang mau bagus sampai imam sempurna nyebut Allahu Akbar, roknya disebut baru kita gerak. Kalau sami Allahu liman hamidah, haknya disebut baru kita gerak misalnya. Nah, kalau salam assalamualaikum warahmatullah, baru kita assalamualaikum warahmatullah sampai haknya disebut. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi, dia menciptakan kebaikan ya. Dalam Islam itu menceritakan kebaikan tidak dilarang, boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana menyembunyikannya juga boleh. Karena dalam Islam itu kita boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kayak sedekah ini,
di masjid ini. Ada yang terang-terangan tadi melalui Ustaz Yusuf Fala diumumkan, boleh, tidak apa-apa. Terang-terangan boleh. Sembunyi-sembunyi sedekah untuk masjid ini boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh barangkali sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah. Jadi terang-terangan boleh. Nah memang gini, masing-masing punya plus minus. Kalau bapak terang-terangan berbuat baik, itu ada plus minusnya. Plusnya apa pak? Plusnya itu kalau orang lain terus ngikuti, itu kita dapat bonus banyak, itu uswah hasanah namanya. Tapi dampak negatifnya memang rawan riya sih. Tapi riya itu intinya satu, kalau kita sepakat dengan bisikan setan bahwa kita ingin dipuji oleh makhluk. Kalau kita terus melawan, kita terus berusaha untuk ikhlas, insya Allah sih masih ikhlas itu. Contoh gini misalnya, bapak digoda untuk supaya ingin dipuji orang, enggak, saya mau dipuji oleh Allah aja lah, oleh Allah aja. Oh, setan kan kadang gua play gitu, bodoh terus kita bilang, ya Allah, Engkau Maha tahu ini bukan hamba pengennya ikhlas karena Engkau ya Allah. Engkau Maha tahu hati hamba yang paling dalam pengennya karena Engkau ya Allah. Nah, itu selama kita masih ngomong gitu sih insya Allah masih aman. Ya namanya orang kadang kebawa, ya sudah, balik lagi segera tobat, bahwa kita selama kita terus berjuang untuk ikhlas, insya Allah kita masih ikhlas insya Allah. Nah yang kedua, kalau kita sembunyi-sembunyi, kelebihannya memang nggak ada orang yang tahu sehingga bebas riya insya Allah. Mau riya sama siapa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah sama kita aja. Kalau sembunyi-sembunyi, cuman ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Kalau sembunyi-sembunyi itu dampak negatifnya ujub, bangga diri. Contoh, bapak tidak pernah posting kebaikan, terus ada teman posting kebaikan di media sosial, bapak dalam hati ngomong, saya juga begitu, dia nggak tahu aja, ya itu ujub namanya. Atau tadi pas Ustaz Fala pas umuman yang nyumbang, yang sembunyi-sembunyi dalam hati ngomong, cuma segitu, saya lebih banyak lagi. Itu ujub namanya. Nah, terus gimana solusinya? Begitu ada kata-kata ujub itu langsung kita lawan dengan enggak, saya ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Saya ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan kita terus bangga diri, tapi bersyukur pada Allah kita bisa berbuat yang sama walaupun orang enggak tahu, yang penting Allah tahu. Terus kita enggak bangga, kenapa? Karena sejatinya kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan. Nggih Pak, monggo. Pertanyaannya umum nih. Monggo. Kalau kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Betul. Tapi kan kenyataannya ada yang bilang kan dokter diobat katakan gitu. Oke, terus Yang kedua, kalau kamu berhasil itu Allah yang bilang yang. Tapi yang mulai itu kan karena kehebatan saya, tidak kebaikan saya. Mohon tangannya ini. Nggih. Bismillah. Di dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Dan apapun yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan, katakan itu salahmu sendiri. Jadi kalau kita sakit, berobat terus sembuh, katakan dari Allah. Nah, insya Allah kita nggak akan sombong. Kenapa? Karena kita meyakini Allah yang menyembuhkan. Yang ada malah syukur, kita nggak takabur. Termasuk kalau kita berhasil sukses, kita katakan ini dari Allah, maka insya Allah kita tidak akan takabur. Yang ada malah syukur. Kalau syukur, Allah janji nikmat akan ditambah. Surah Ibrahim ayat 7 itu. Nah kalau hal-hal yang buruk, katakan salah kita sendiri. Ya memang semua kehendak Allah, cuman ini salah kita. Sehingga kita akan muhasabah diri, memperbaiki diri. Dan yang kedua, kita bebas suudzon kepada Allah. Kita nggak akan buruk-sangka kepada Allah. Nah pernyataan bahwa ini kan karena kerja keras saya, itu ungkapan yang keliru. Karena banyak loh orang yang lebih keras dari kita kerjanya, tapi tidak seberhasil kita. Banyak orang yang lebih keras dari kita kerjanya, tapi ya, kan ada teori gini, kalau memang karena pintar orang bisa menjadi kaya, maka profesor paling kaya itu. Tapi kenyataannya kan ada orang yang SD nggak tamat malah paling kaya. Kan seperti itu. Kalau karena pinter, kalau karena kerja keras orang
paling kaya, maka bisa jadi pemulung kuli bangunan itu lebih kaya daripada yang lain. Tapi kenyataannya kan tidak semua begitu kan. Ya, makanya saya ulang sekali lagi, itu cukup sebagai bukti bahwa kita ini sejatinya ya mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini dibilang hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Tidak patut kita berkata bahwa ini semua karena selain Allah. Yang betul adalah semuanya karena Allah. Tapi secara prinsip dalam hal ucapan, kalau yang baik-baik bilang karena Allah, kalau yang buruk-buruk katakan salah kita sendiri. Ngatain gimana? Yang kedua apa tadi, Pak? Boleh ikut dong ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Sekarang nggih. Kita tutup dengan doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami sekarang sedang ada taklim di masjid yang sedang direnovasi, yaitu Masjid Baitur Rahim. Ya Allah, mudahkan, berkait dan sukseskan renovasi pembangunan masjid ini sehingga bisa selesai dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan segera, dengan tanpa susah payah. Allahumma ya Allah, jadikanlah masjid ini bermanfaat bagi umat Islam dan kaum muslimin yang ada di sekitar masjid ini, bahkan bagi sebanyak-banyak manusia yang ada di sekitar masjid ini, yang membawa kemuliaan bagi mereka semua, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb, di dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.